Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing, tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk gaspol ke video hari ini. Phillip Island kembali menjadi mimpi buruk bagi Francesco Pecco Bagnaia. Sirkuit yang dikenal menuntut keberanian dan keseimbangan ekstrim itu lagi-lagi menelan korban. Dan kali ini sang juara dunia 2 kali tak luput dari cengkramannya. Alih-alih bangkit setelah performa buruk di sprint race, Bagnaia justru harus menerima nasib pahit, terjatuh di tengah perjuangan kerasnya untuk menembus posisi 10 besar. Namun di balik kekacauan itu tersimpan cerita emosional dan jujur dari seorang pembalap yang tengah kehilangan arah dan mencoba mempertahankan harga diri seorang juara. Bagi banyak pembalap, Grand Prix Australia adalah ajang yang menyenangkan. Angin laut yang kencang, tikungan cepat, dan pemandangan spektakuler. Namun bagi Bagnaia, Phillip Island adalah tempat di mana semua yang salah bisa terjadi. Sprint race sudah menjadi sinyal bencana. Ia hanya finish di urutan kedua terakhir lebih dari 30 detik di belakang Bezzecchi yang menjadi juara. Bahkan lebih lambat dari Diogo Moreira di kelas Moto2. Sebuah hasil yang sulit dipercaya untuk pembalap dengan 2 gelar juara dunia. Dan seakan belum cukup, sesi warm-up keesokan paginya menambah penderitaan. Pecco hanya mampu melahap 2 lap sebelum motornya terlihat begitu tidak stabil, bergetar, dan benar-benar tidak bisa dikendalikan. Membuatnya berhenti dan finish 13 detik dari waktu terbaiknya. Bahkan bagi standar seorang juara dunia, ini adalah titik nadir. Namun Pecco bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Di balapan utama, ia memutuskan untuk bertarung dengan hati, bukan dengan logika. Lap demi lap, ia mencoba memaksakan ritme. Dari catatan waktu 1 menit 30 detik di awal, Bagnaia menurunkan waktunya hingga 1 menit 28 detik, menandakan tekad luar biasa untuk tetap kompetitif. Ia bahkan sempat menyalip Quartararo dan mulai menekan pembalap di depan. Namun semua itu berakhir seketika. Dalam kecepatan tinggi khas Phillip Island, Ducati GP25-nya kehilangan cengkraman. Bagnaia terlempar keras dan mimpinya untuk finish di posisi ke-7 yang dianggapnya sudah cukup bagus setelah akhir pekan yang berat, pupus begitu saja. Berbijak kepada Zen setelah balapan, Pecco berusaha mencari alasan. Ia menatap kamera dengan nada detir namun jujur. Kecelakaan itu cukup sulit, tetapi pada akhirnya ketika Anda berusaha keras, itu bisa terjadi. Saya terjatuh karena saya tidak ingin finish di urutan terakhir lagi. Saya lebih suka keras 1000 kali saat berjuang untuk mendapatkan poin daripada hanya menjadi yang paling lambat. Kata-kata itu menggambarkan segalanya, frustrasi, kebanggaan, dan rasa lelah seorang juara yang kini terjebak di pusaran ketidakpastian teknis Ducati. Bagnaia tahu bahwa posisinya sebagai wajah utama Ducati kini mulai terguncang. Ia sadar performanya tak lagi mencerminkan statusnya sebagai juara dunia 2 kali. Namun ia tetap memilih bertarung, meski harus terjatuh demi membuktikan dirinya masih punya semangat yang sama. Masalah besar Pecco bukan pada mentalitasnya, melainkan pada motornya. Des masih di GP25 yang seharusnya menjadi pengembangan dari motor juara dunia, kini justru terasa seperti binatang liar yang tak bisa dijinakkan. Pecco bahkan mengaku bahwa apa yang ia kendarai di Phillip Island bukan Ducati yang sebenarnya. Pagi ini kami mencoba sesuatu di setup dan hasilnya sangat buruk. Sore hari saat balapan kami kembali ke arah yang berlawanan. Sedikit lebih baik, tapi motornya masih banyak bergetar. Saya harus sering mengaitkannya agar tidak terlalu liar. Menurutnya, satu-satunya motor yang benar-benar membuatnya nyaman adalah Ducati yang ia pakai di Jepang. Konfigurasi yang kini justru ditinggalkan oleh tim karena arah pengembangan baru. Ducati saya adalah Ducati yang di Jepang, yang saya kendarai hari ini jauh dari motor yang seharusnya. Pernyataan itu cukup mengguncang, karena seolah menunjukkan adanya perbedaan filosofi antara Bagnaia dan insinyur Ducati. Apa yang dirasa cocok oleh sang juara dunia ternyata tak lagi menjadi dasar pengembangan motor musim ini. Namun Ducati cepat menepis spekulasi adanya keretakan internal. Davide Tardosi, tim prinsipal Ducati, langsung berbicara kepada Sky Sport Italia menanggapi komentar Pecco yang mulai viral. Pikiran kami selalu untuk membantu Pecco, karena dia satu-satunya yang kami miliki. Saya baru saja berbicara dengan Pecco tidak lebih dari 10 menit yang lalu. Kami punya beberapa ide dan tidak ada keretakan apapun di dalam tim. Tardosi memastikan bahwa hubungan tim dengan Bagnaia tetap solid. Ia juga mengungkapkan bahwa Ducati sedang menyiapkan solusi baru untuk Sepang. Meski belum bisa menjanjikan hasil yang pasti, kami akan mencoba sesuatu untuk Sepang. Apakah kami akan menemukan solusinya? Saya belum tahu, tapi saya punya kepercayaan besar pada para teknisi kami dan pada Pecco. Meski demikian, Tardosi tak menutup mata bahwa persaingan musim ini jauh lebih ketat.
Kami tahu para pesaing sudah berkembang, seperti Aprilia tapi juga pabrikan lainnya. Pernyataan itu memperlihatkan sikap realistis Ducati. Mereka tahu bahwa keunggulan teknis yang dulu mereka nikmati kini mulai terkikis. Pecco tak tahu finish di posisi ke-10 atau ke-11 tak akan pernah membuatnya bahagia. Ia terlalu besar untuk itu, terlalu terbiasa menang, namun kenyataannya dengan Ducati GP25 yang tidak stabil, bahkan posisi 10 besar terasa seperti kemenangan kecil. Berjuang untuk finish di urutan ke-10 tak akan pernah membuat saya bahagia. Kalimat itu bukan sekedar keluhan, tapi teriakan frustrasi seorang juara yang kehilangan koneksi dengan mesin yang membawanya ke puncak dunia. Dan kini, penderitaan itu mulai berimbas ke klasmen. Setelah balapan di Phillip Island, Bagnaia resmi turun ke posisi keempat klasmen, digusur oleh Marco Bezzecchi, pembalap yang baru menjalani musim debutnya bersama Aprilia. Ironis, sang juara dunia 2 kali disalip oleh adik seperguruannya dari Akademi VR46, yang kini justru menjadi simbol kebangkitan Aprilia. Musim 2025 jelas menjadi ujian terberat dalam karir Pecco Bagnaia. Bukan hanya karena hasil balapan yang mengecewakan, tapi karena ia sedang kehilangan arah di tengah tim yang dulu ia bantu bawa ke puncak. Ia bukan pembalap yang kehilangan motivasi, namun kehilangan keseimbangan antara keyakinan dan kenyataan. Ketika motor tak lagi menuruti perasaannya, ketika data berkata sebaliknya dari insting seorang juara, dan ketika nama-nama baru seperti Bezzecchi, Acosta, atau Marquez terus menekan dari segala arah, Bagnaia kini berjuang bukan hanya melawan waktu, tapi juga melawan bayangan dirinya sendiri. Apakah masih ada harapan? Jawabannya masih. Pecco Bagnaia tetaplah pembalap luar biasa dengan bakat alami dan mental juara yang tak mudah hancur. Namun agar bisa bangkit, ia harus menemukan kembali koneksi antara dirinya dan motornya, seperti ketika ia menaklukkan dunia bersama Desmasi di GP23. Satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi cermin bagi Bagnaia. Apakah ia akan runtuh seperti banyak juara dunia sebelumnya, atau justru bangkit dari reruntuhan untuk membuktikan bahwa juara sejati bukan diukur dari seberapa sering ia menang, melainkan seberapa keras ia berjuang ketika semuanya tampak hilang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir bro and sis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu suka ya. Kalau ada topik balap yang pengen kamu bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng supaya selalu update dengan konten balap terbaru dari kami. Sampai jumpa di lintasan berikutnya, tetap jaga keselamatan dan gaspon terus. Salam speed dan semangat MotoGP!